خلاص. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh karunia nikmat iman, Islam, sunnah dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua hingga kita mampu hadir dalam majelis ini dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir dalam majelis ilmu. Dan kita doakan agar saudara-saudara kita yang sakit diberikan Allah kesembuhan yang sempurna, dan saudara-saudara kita yang futur Allah berikan semangat kembali untuk hadir dalam majelis ilmu, dan Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang belum mau hadir dalam majelis ilmu agar senantiasa memberikan hidayah kepadanya hingga kita semua orang-orang mukminin ini mampu untuk berakhir ya dengan husnul khatimah, mengucapkan kalam la ilaha illallah. Baik, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Kita sekarang masuk ke dalam bab yang ke-9 ya. Yang mana di dalam kitab Thaharah ada 10 bab. Berarti kita tinggal menyisakan 2 bab lagi, yaitu bab ke-9 dan bab ke-10. Dan insyaallah karena sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan, insyaallah bulan April, bulan Maret ini kita akan bahas yang agak loncat sedikit masuk ke dalam fiqih siam. Kita masuk ke dalam fiqih puasa ya, agar kita membekali diri kita di dalam memasuki bulan suci Ramadan dengan bekal ilmu, agar nanti ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kita kesabaran di dalam menghadapinya. Dan semoga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Baik, kita masuk ke dalam bab yang ke-9, al-babu tasi' fi najasati wa kaifiyati tathhiriha wa fi masail. Ini yang berkaitan dengan najis wa kaifiyati dan tata cara tathhiriha dan tata cara untuk mensucikannya. Dan ada beberapa permasalahan yang ada di dalam bab ini. Bagian yang pertama atau al-masalatul ula, ta'rifun najasah naw'aha. Bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang ta'rif. Jadi ini di dalam sebuah pembahasan dalam sebuah bab biasa ya, karena ta'rif ini penting guna untuk menyelami daripada apa maksud tujuan yang akan dibahas dari sebuah ilmu. Jadi ta'rifun najasah, jadi definisi daripada najis.
wa naw'aha, dan kedua macamnya, kedua jenisnya daripada najis tersebut. Di dalam kitab ada ini di halaman 57 definisi najis dan kedua macamnya. An-najasatu atau najis ialah hiya kullu 'ainin mustaqdharatin amru syari'u bijtinabiha, yaitu segala benda atau bentuk mustaqdharatin yang kotor, amru syari', yang mana asyari' yakni fa'ilnya, yaitu pelaku atau peletak syariat, amr memerintahkan apa? Bijtinabiha, untuk dijauhi, untuk menjauhinya. Yakni segala bentuk atau benda yang kotor, yang mana peletak syariat memerintahkan untuk menjauhinya. Itu pengertian daripada najis atau najasah. An-najasah wahia naw'an, yang mana najis ini terdiri atas dua jenis atau dua macam. Dalam kitab ada najis ada dua macam. Najasatun 'ainiyatun aw haqiqiyatun, yakni najis yang 'aini, yakni najis yang ada bentuk atau rupanya. Jadi dia dikatakan najis, dia ada bentuknya. Yang seperti kotoran itu ya. Dia dikatakan najis, berarti dia ada bentuknya. Itu yang pertama ya, najis aini atau haqiqiyah, atau najis hakiki, sama. Jadi jenis yang pertama yakni jenis najis yang aini atau hakiki. Apa itu? Wahia allati la tadhuru bihalin lianna 'ainaha najisatun. Yakni yang ia tidak suci atau yang ia tidak bisa suci bihalin, dalam keadaan bagaimanapun atau dalam keadaan apapun, lianna 'ainaha najisatun, karena bentuknya atau zatnya itu sudah najis. Ya. Jadi dikarenakan apa? Bentuk zatnya itu sudah najis karena dia ain. Ya. Karena dia ainun, maka dia dikatakan bentuknya atau zatnya itu sudah najis. Seperti apa itu? Karawthil himar waddami wal bauli, seperti kotorannya keledai. Ini perumpamaan saja ya, banyak daripada najis-najis daripada hewan-hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, sebagai contoh. Karawthil himari waddami, dan darah serta wal baul atau al baulun, yakni kencing. Nah, itu termasuk najis ain atau hakiki yang zatnya, bentuknya sudah najis, ada bentuknya. Seperti air kencing ada bentuknya kan? Seperti itu. Seperti kotoran keledai ada bentuk. Atau darah juga ada bentuknya. Kemudian yang kedua, dalam kitab itu ada yang pertama ya, najis ain atau hakiki itu. Yang kedua, najasatun hukmiyatun, atau najis hukmi. Najis hukmi atau apa itu najis hukmi? Wa ya amrun i'tibari yaqumu bil a'dha'i, yakni perkara-perkara bi'tibari, yang dianggap ada najisnya, yang ada pada al-a'dha, yang ada pada anggota tubuh. Ya, dia dianggap ada najisnya, yaitu yang berada di anggota tubuh kita.
Wa yamna'u min sihhatis shalah, yang ia menjadi penghalang kita untuk salat. Yang ia menjadi penghalang kita untuk salat. Wa yashmalul hadatsal asghara alladhi yazulu bil wudu'i kal ghaiti wal hadatsal akbara alladhi yazulu bil ghusli kal junub kal janabati. Jadi meliputi hadats, maksudnya daripada najis yang hukmi ini meliputi hadats yang kecil yang bisa hilang dengan cara berwudu. Ini yang hadats yang kecil yang bisa hilang dengan cara berwudu, ya. I'tibari yaqumu bil a'dha'i. Bukan ya, bil wudu'i kal ghaid. Yang bisa hilang dengan cara berwudu, kal ghaiti, seperti apa? Seperti buang air besar. Wal hadats al akbara, sedangkan untuk hadats yang besar, yang tadi sudah hadats kecil, hadats yang besar itu bisa hilang dengan cara mandi, seperti mandi junub, seperti pada saat kita junub. Itu ya, ada dua hal yang penting di dalam najis hukmi. Kalau najis yang tampak, yang hakiki, itu najis yang ada bentuk, zatnya ada. Sedangkan untuk najis yang hukmi ini hukumnya saja, dia ada di anggota tubuh, jadi tidak ada bentuk, tidak ada bentuknya, tapi dia dihukumi najis. Ya, kalau dia buang air kecil, ya, maka dia harus berwudu, menghilangkan najisnya dengan cara berwudu, berarti dia ada hadats di situ. Atau dia buang air besar, kalau seandainya dia najisnya akbar, yang besar, maka cara menghilangkannya dengan cara mandi. Dan ini tidak menjadi suatu hal yang wajib, ya, karena kita sudah bahas yang lalu bagaimana untuk keadaan-keadaan tertentu maka najis ini bisa dihilangkan dengan cara tayamum bila ia tidak mampu untuk menggunakan air. Baik. Kemudian selanjutnya, wal aslu alladhi yazulu bihi an-najasatu wal ma'i. Jadi pada dasarnya air tersebut bisa menghilangkan najis. Ya, air bisa menghilangkan najis, kecuali air-air yang memang tidak bisa untuk mensucikannya. Dia harus suci dan mensucikan. Wa wal aslu fi at-tathhiri liqaulihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan ia merupakan dasar dari menyucikan, ya, bentuk dasar dari atau alat dasar dari untuk menyucikan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an, dan diturunkan kepada kalian dari atas langit. Apa itu ma'an? Maksudnya di sini adalah air hujan. Liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kalian dari atau dengan air tersebut, dengan air hujan tersebut. Maka asalnya, dasarnya untuk mensucikan daripada najis-najis yang hukmi ini, ya, pembahasannya atau seluruhnya, ya, itu dengan cara menggunakan air, maka itu akan mensucikan kita. Adapun najis, wahia ala thalathati aqsamin, ya, ini terdiri atas tiga macam. Sini ada ya, najis terbagi menjadi 3. Jadi najis itu terdiri atas 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama adalah najasatun mughalladah, najis yang
mughalladhah, najis yang besar. Ya, dan ini hendak untuk dipahami. Jangan sampai nanti kita keliru di dalam memahami dari mana-mana saja yang termasuk najis yang besar, najis yang kecil, dan najis yang pertengahan antara besar dan kecil. Wa hiya najasatul kalbi wa ma tawallada minhu. Ya, ini najisnya anjing. Al-kalb itu, kalbun itu anjing. Maka hati-hati ketika mengucapkan kalbun. Ya, kalbun sama qalbun itu beda. Kalau kalbun itu anjing, kalau qalbun itu apa? Hati. Jangan sampai dirimu ada di dalam kalbuku. Ya. Jadi hatimu ada di dalam anjingku. Gitu ya. Jadi qalbu. Jadi kalb itu kaf ya, bukan qaf, itu artinya anjing. Al-qalbu lain lagi, hati ya. Jadi dirimu ada di dalam hatiku. Qalbu, tapi serapan Indonesia sudah menjadi kaf ya, seperti itu. Nah, wa ma tawallada minhu, dan apa-apa yang muncul darinya. Itu najis yang berat ya. Wa ya najasatul kalbi wa ma tawallada minhu, dan apa-apa yang melekat padanya. Baik. Kemudian yang kedua, najasatun mukhaffafah, takhfif, najis yang ringan, khafif, najis yang ringan. Wa hiya najasatu baulil ghulami alladhi lam ya'kul at-ta'am. yakni najis kencingnya anak laki-laki yang ia lam ya'kul, yang ia belum makan atau belum mengkonsumsi makanan. Dia baru netek saja sudah, belum makan apa-apa. Ya, maka kencingnya anak ini, maka nanti ada pembahasan gitu ya, tidak perlu disiram, dibasuh. Nanti ada pembahasan, cukup diperciki saja karena dia belum makan apapun. Lam ya'kulil ta'am. Jadi tidak perlu repot, bingung. Cukup ambil air, dipercikan saja sudah bersih. Hilang najisnya. Tapi beda dengan nanti anak perempuan. Ada pembahasan di terakhir ya nanti ya. Untuk anak perempuan bagaimana? Itu yang kedua, najis yang mukhaffafah. Kemudian yang ketiga, najasatun mutawassithah, najis yang pertengahan. Mutawassithah, mutawassithah ini artinya tengah. Kalau SD itu bahasa Arabnya apa? Madrasah ibtidaiyah. Kalau SMP apa? Mutawassithah. Itu kalau Arab, yang benarnya mutawassithah ya. Enggak tahu di kita ini asal muasalnya apa, tsanawiyah atau tsanawiyah itu SMA. Ya, aliyah atau tsanawiyah. Tsanawiyah itu SMA. Mutawassithah itu justru yang apa? Yang SMP. Kalau kita tsanawiyah. Mungkin orang Indonesia adatnya ya. Adatnya adalah permulaan, kedua dan tinggi. Ya, kalau sanawiyah itu adalah SMA kalau di Arab. Seperti itu. Kayaknya ya hal-hal yang serapannya memang tidak sama dengan Arab. Nah, seperti ziarah. Ziarah itu dalam bahasa Arabnya apa? Bahasa Indonesianya? Berkunjung. Bu, saya kan ziarah ke rumah teman. Apa barusan meninggal ya? Enggak meninggal. Ziarah itu berkunjung gitu ya. Berkunjung, bukannya mengunjungi orang mati. Ya, ziarah kubur. Kalau kita seringan ziarah kubur, berkunjung ke kuburan, betul. Berkunjung ke kuburan. Dan banyak serapan-serapan yang lainnya yang kadang kurang tepat ya untuk adat kebiasaan orang-orang Arab. Tapi kalau kita sudah biasa, ya, jadi tidak usah dipermasalahkan. Kadang di medsos itu sering dipermasalahkannya. Ini berat ini.
kayak masalah usul saja, padahal itu enggak penting seperti itu. Nah, najis yang pertengahan ialah wahia baqiyatun najasati kal bauli wal ghaiti wal maitah. Najis yang pertengahan adalah najis lainnya, ya, najis yang berupa najis lainnya seperti kencing, wal ghaid, tinja itu, kemudian wal maitah, ya, mait atau bangkai, ya, bangkai maitah, al maitatu itu bangkai. Sini ada ya. Di halaman 58, silakan dibuka. Jadi najis lainnya adalah seperti kencing, tinja dan bangkai. Tapi itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah di sini ada di halaman 58. Benda-benda yang najis yang ditetapkan di dalam dalil, ala asya'ul lati qamat dalil ala najasatiha. Ya, benda-benda yang najis yang ditetapkan di dalam dalil. Apa saja benda-benda yang najis yang ditetapkan dalam dalil? Yang pertama adalah baulul adami wa adhiratuhu wa qayyumuhu, yakni air kencing anak Adam dan kotoran-kotoran yang muncul, ya, yang muncul padanya. Ila baulus sabiyil ladzi lam ya'kulit ta'am, kecuali kencingnya bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan. As-sabiyyu itu bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan. Fayaktafi birashihi, maka cukup memercikkan air padanya, ya, untuk air kencing bayi laki-laki yang terpercik di pakaian kita. Ketika mungkin bapak-bapak sekalian, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila bayi kita, ya, yang belum mengkonsumsi makanan baru mengkonsumsi ASI, maka ketika ia kencing di pakaian kita cukup kita percikan saja. Itu maksud. Jadi tidak usah dicuci, dibuka baju kita, ditaruh di ember kemudian kita cuci, tidak perlu. Ya. Kalau dia belum makan makanan, belum mengkonsumsi makanan apapun kecuali ASI. Ya, tapi kalau dia makan segala macam, ya berarti kita harus membasuhnya. Ya, kita boleh memercikkannya. Di hadits Ummu Qais binti Mihsan annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'ami ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang berdasarkan hadis dari Ummu Qais binti Mihsan. Kalau di dalam kitab ada di halaman 58, ya, Ummu Qais binti Mihsan. Itu ada, ya, radhiyallahu anha, annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu wa lam yaghsilhu. Ya, ketika Ummu Qais mendatangi Rasulullah, ya, dengan membawa anaknya yang kecil, yang masih kecil ketika itu, yang ia belum mengkonsumsi makanan apapun, dia bawa kepada Rasulullah, membawa bayinya tersebut. Fa ajlasahu fi ijrihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menggendongnya di pangkuannya, ya, fabala ala thawbihi, kemudian anak tersebut kencing di pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pangku, kemudian ia kencing di pakaiannya Rasulullah. Fada'a bima'in, kemudian beliau meminta air, lalu fanadhahu wa lam yaghsilhu, kemudian ia memercikkan, maksudnya Rasulullah memercikkannya ke bajunya, wa lam yaghsilhu, dan beliau tidak yaghsil, tidak mencucinya. Nah, ini dalilnya ya. Dalilnya dari riwayat Al-Imam Bukhari. Ya. Jadi kata yang bermakna di sini nadhah. Nadhah itu bermakna memercikkan dengan air dan menyebarkan kepadanya. Jadi diambil air, dipercikkan, bukan digosok. Kalau gosok lain lagi ya. Jadi bedakan antara memercikkan dengan membasuh. Jadi kalau kita membasuh wajah, berarti kita ambil, kita basuh. Tapi kalau percik beda. Nah, jadi jangan disamakan. Nah, itu yang menjadi dalil bahwasanya anak kecil atau as-sabi, ya, ketika dia belum makan apapun dan ia kencing di pakaian kita, maka kita tidak perlu membasuhnya, tidak perlu mencopot pakaian kita, cukup kita ambil air kemudian kita percikan, maka hilanglah najis tersebut. Ya. Baik. Amma baulul ghulam alladhi ya'kulu ta'am wa kadza baulul jariyah jariyati fa innahu yughsalu ka baulil kabir. Adapun untuk kencing kencing anak kecil yang ia sudah mengkonsumsi makanan, ya, maka yang demikian itu, atau kencing wa kadza baulul jariyati, atau kencing anak perempuan, maka sesungguhnya ia dicuci, ya, sebagaimana kabaulil kabir, sebagaimana kencing orang yang sudah besar, orang yang sudah dewasa. Nah, itu ya. Kalau untuk anak perempuan, maka ia dicuci dengan, ya, ia dicuci sebagaimana dicucinya ketika orang dewasa kencing, sebagaimana air kencing orang dewasa. Itu untuk anak perempuan. Tapi kalau untuk anak laki-laki tidak. Ya. Tapi kalau seandainya dia sudah mengkonsumsi makanan, maka hukumnya sama. Ya. Kalau dia mengkonsumsi makanan, baik anak laki-laki, anak perempuan. Kalau anak laki-laki yang belum konsumsi makanan, maka ia diperciki. Tapi kalau dia sudah konsumsi makanan, maka hukumnya sama dengan anak perempuan atau orang dewasa, seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, najis yang kedua, tadi yang pertama ya. Ad-damul mashuhu minal hayawani al-ma'kul, yakni darah yang mengalir dari hewan-hewan yang boleh dimakan. Al-ma'kul, al-hayawan, al-hayawan min al-hayawani al-ma'kuli. Jadi darah yang mengalir dari hewan-hewan yang boleh dimakan. Ya. Amad damul ladzi yabqa fil lahmi wal 'uruqi fa innahu tahirun. Akan tetapi untuk darah-darah yang
tetap pada apa? Pada daging atau darah-darah yang apa ya? Yang mengalir gitu ya. Pada daging atau dan juga pada urat setelah disembelih, maksudnya fa innahu tahirun, maka ia suci. Ya, pengecualian itu untuk darah-darah yang mengalir pada daging atau urat, maka ia suci. Di qouli ta'ala audaman masfuhan, atau darah yang mengalir, surah Al-An'am ayat 145. Wa huwa alladhi yuhraqu wa yunsab, yaitu yang mengucur dan yang mengalir. Dalam kitab ada di halaman 58, darah yang mengalir dari hewan yang dagingnya halal dimakan. Adapun yang tetap di dalam daging dan urat, kan di dalam daging dan urat itu kan ada darah. Ya. Kalau kita diamkan daging, kalau kita beli daging segar itu, kalau kita taruh di dalam wadah, itu kan ada turun nanti darah. Ya. Turun nanti darah, maka itu boleh. Atau diurat. Setelah disembelih, maka ia suci. Ya, itu suci, tapi itu tidak najis. Kemudian yang ketiga, baulun wa rawthu kulli hayawani ghairi ma'kuli al-lahmi kal-hirri wal fa'ri, yakni kencing, wa rawthun atau kotoran pada seluruh hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti kalhiri, seperti kucing dan tikus. Kirah sama ya, atau dengan kitun itu sama kucing. Ada istilah-istilah kalau di dalam bahasa Arab itu perbedaan nama. Kalau unta saja ada beberapa nama di dalam bahasa Arab. Kalau kucing kecil itu tidak kita katakan kucing yang kecil, al-qittu as-saghir misalnya, seperti itu, tidak ya. Al-qittu as-saghir, tapi namanya Hurairah, itu kucing kecil. Jadi ada istilah sendiri dalam bahasa Arab. Jadi air kencing atau kotoran-kotoran pada setiap hewan ya yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti kucing dan tikus. Nah, itu najis ya. Benda-benda yang najis yang ditetapkan di dalam dalil. Kemudian yang keempat, al-maitatu atau mayit atau bangkai, wa ya ma mata hadfu anfihi. Kalau di dalam kamus lafaz mata hadfu anfihi itu sudah satu kesatuan kata. Jadi kalau cari di kamus nggak ada ya. Satu kita cari mata, kemudian hadfun, kemudian anfun, ya itu bukan. Jadi lafaz mata hadfu anfihi itu adalah yang mati dengan cara wajar. Jadi lafaz mata
Hadfu anfihi itu artinya adalah yang mati secara wajar. Jadi bangkai di sini yang dimaksudkan adalah wahya ma mata hadfu anfihi man ghairi min ghairi dzakatin syar'iyyatin liqouli ta'ala illa an yakuna maitah. Ya, ini apa-apa atau yang mati secara wajar, atau hewan ya, bangkai yang ia mati secara wajar tanpa disembelih secara syar'i, min ghairi dzakatin syar'iyyatin, yang ia disembelih secara tanpa syariat, itu maksudnya tidak syar'i. Min ghairi dzakatin syar'iyyatin, ia tidak disembelih secara syar'i. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ila an yakuna maitah, kecuali daging hewan yang mati. Surah Al-An'am ayat 145. Wa yustathna min dzalika maitatus samak, dikecualikan untuk bangkai ikan. Ya, dikecualikan untuk bangkai ikan. Kalau bangkai ikan boleh, yang dari laut, ya bangkai dari laut boleh, bangkai ikan. Ya, ikan kan sudah mati. Kalau kita beli ikan di pasar kan sudah merupakan bangkai, sudah mati, maka itu boleh, dikecualikan. Wa yustathna min dzalika maitatus samaki. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wal jaradi wa ma la nafsa lahu sa'ilatan fa innaha tahirah. Yang kelima, bukan kelima nih ya, masih contohnya ya. Belalang tadi ikan, kemudian al-jarad belalang. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatan, yang kemudian yang tidak memiliki darah yang mengalir, ya, wa ma la nafsa lahu sa'ilatan fa innaha tahirah, karena sesungguhnya ia adalah suci. Ya, itu contohnya yang dikecualikan itu. Ini bangkai ikan, belalang, kemudian hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ya, tidak memiliki darah mengalir, maka ia tidak najis, maksudnya ia tidak najis. Fa innaha tahirah, maka ia suci. Kemudian yang kelima, al-madhyu atau madhi. Di sini ada di halaman 59, air madhi. Al-madhyu wa huwa ma'un abyadu raqiqun ladhijun. Ya, ini air yang berwarna putih atau bening, raqiq, yang ia encer dan lengket. Ya. Jadi bagi laki-laki maka perhatikan ini, karena mandi itu termasuk najis, yang benar-benar yang najis. Air berwarna bening dan lengket. Yakhruju indal mula'abah, ya, indal mula'abah wa tadhakkuril jima', yang ia keluar ketika al-mula'abah, ketika bermain-main atau bercumbu, atau ketika
tadzakkuril jima', ketika ia mengingat hubungan jima', yang membayang-bayangkan hubungan jima', maka keluar cairan bening tersebut yang lengket. Itu maksudnya ya, yang dikatakan al-maddi itu. Karena ini perkara fikih, maka kita harus pahami. Ketika kita istilahnya tuh memikirkan sesuatu, memikirkan hubungan jima', maka ketika kita ke kamar mandi kok ada yang bening, yang lengket seperti itu, ya maka ini najis. Yaitu najis. Kemudian itu tidak dengan syahwat ya. Tidak dengan syahwat, maksudnya dia tidak dengan syahwat dan tidak juga dafqun istilahnya tuh. Dia tidak juga memancar. Karena memancar itu namanya mani. Kalau dia keluar bening, lengket ya, dan dia tidak memancar, maka ia dikatakan al-maddi. Jadi dia tidak disertai dengan pancaran. Jadi dia keluar tapi keluarnya tidak memancar. Seperti itu. Kemudian tidak mengakibatkan futurun. Ya, tidak mengakibatkan futur atau lemas. Tidak mengakibatkan futur atau lemas. Wa ruwama la yuhissu bi khurujihi wa huwa najisun. Dan ia kadang-kadang ya merasakan, bukan la yuhissu, kadang-kadang tidak merasakan. Jadi orang yang keluar daripada maddi yang tersebut kadang-kadang tidak merasakannya. Ketika dia sudah memikirkan hubungan jima, dia tidak merasakan bahwasannya ia keluar seperti itu. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tawadda waghsil ya zakaruk, maka berwudulah dan cucilah ya kemaluanmu. yakni minal maddi, yaitu dari maddi yang keluar tadi. Jadi apabila maddi itu keluar, apa yang kita harus lakukan yaitu berwudu ya, kemudian membasuhnya, mencucinya daripada kemaluan kita. Ya, berwudu kemudian kita cuci kemaluan kita. Kemudian walam yu'mar fihi bi ghusli takhfifiha bi raf'an lil khuruj lil haraj. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan di dalamnya untuk Ali bin Abi Thalib untuk mandi. Ini dalilnya. Ya, jadi Rasulullah tidak memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk memandi. Ini sebagai apa? Sebagai kemudahan untuk mengangkat daripada kesulitan-kesulitan yang ada. Jadi tidak sulitnya, tidak harus mandi kalau mandi keluar. Misalnya lagi di kantor memikirkan hubungan suami istri di kantor, kemudian kita ke kamar kecil, kamar mandi, kita melihat ada air yang bening, lengket seperti itu, maka apa harus kita lakukan? Ini mencuci, membasuh daripada kemaluan kita. Kemudian kita berwudu. Baik. Itu untuk al-madhi. Kemudian yang keenam, al-wadhi. Di sini halaman 59. Air bening yang kental sesudah kencing. Setelah kita kencing. Barang siapa yang mendapati hal tersebut, maka yang dilakukannya adalah membasuh kemaluannya, berwudu, dan tidak perlu mandi.
sama dengan al-madhi tadi. Kemudian yang ketujuh, ad-damul haid. Ini darah haid. Ini penting buat ibu-ibu ya. Sebagaimana dalam hadis Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, dia berkata, "Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ihdana yusibu thawbaha min damil haidhah, kaifa tasna' bih?" Di sini ada perbedaan ya. Kalau di dalam kitabnya itu lafadznya ihdana tusibu thawbaha min damil haidhi. Kalau di sini sebutkan haidhati. Ada ada tak marbutohnya. Allah alam shawab. Nah, tidak tahu, mungkin berbeda naskah saja ya. Kalau dalam kitab ini disebutkan al-haidhah. Kalau dalam kitab aslinya disebutkan min damil haidhi, al-haidhi, bukan al-haidhati. Itu beda naskah mungkin. Kaifa tasna'u, itu cukup di situ. Tapi kalau di dalam kitab kita disebut kaifa tasna'u bihi, sama ya. Mungkin beda naskah. Di sini disebutkan kaifa tasna', apa yang harus diperbuat. Ya. Maka dikatakan pada Rasulullah, qala tahuttuhu thumma taqruduhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Nah, kalau ini sama. Itu ada catatan kaki untuk menerangkan lafaz tersebut. Ya. Jadi seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari kami pakaiannya terkena sebagian darah haid. Jadi ada darah haid di sebagian pakaiannya. Ya, kaifa tasna'? Apa yang harus dilakukan? Beliau menjawab, ya ini dengan cara apa? Dengan cara mengeriknya. Ya, faqala tahuttuhu, mengeriknya, thumma taqrusuh, kemudian membasuhnya, bil ma'i, dengan air, thumma tamdahuhu, kemudian membilasnya, thumma tusalli fihi, lalu ia salat di dalamnya. Maksudnya salat dengan menggunakan pakaian tersebut. Silakan, boleh. Ya, dikerik, kemudian dibasuh dengan air, lalu dibilas apabila baju terkena darah haid. Sama ya, di sini ditulis makna tahuttuhu bermakna mengerik dengan ujung batu atau kayu. Dengan batu atau kayu. Kerik, apapun, misalnya kalau kita mungkin pakai sikat seperti itu ya. Kemudian taqrusuhu, ini bermakna mengucek, bermakna memijit-mijit dengan ujung jari, ujung kuku dengan pijatan yang keras. Dituangkan air panas sehingga zat dan bekasnya hilang. Ya, bekas zatnya yang ada di pakaian tersebut hilang. Seperti itu. Baik, kemudian masuk ke bagian yang ketiga, tata cara yang membersihkan najis. Ini kaifiyatu tatahirin najasati. Bila najis tersebut ada di tanah, ini yang pertama ya, yang pertama. Bila najis ada di tanah atau di tempat ibadah, jadi dia ada di tanah atau di tempat ibadah kita, atau di tempat untuk sujud kita, cara mencucikannya dengan cukup membasuhnya sekali basuh. Jadi cukup satu kali basuhan saja, yang melenyapkan benda najis tersebut, lalu diguyur dengan air sekali saja. Tidak usah banyak-banyak ya. Berdasarkan perintah Nabi untuk mengguyurkan air pada kencing orang Badui yang kencing di masjid. Rasulullah untuk menyiramkannya saja. Ya, berarti tidak perlu dengan basuhan yang banyak. Satu ember cukup. Kemudian yang kedua, bila najisnya selain tanah, seperti terletak di baju atau bejana
atau sebuah tempat gitu ya, maka bila terkena jilatan anjing di bejana tersebut, maka ia harus dibasuh 7 kali. Yang mana basuhan salah satunya dengan tanah. Itu kalau anjing. Kalau selain anjing tidak usah pakai tanah. Yang diperintahkan itu kalau dijilat anjing. Ya. Kalau babi gimana? Apa perlu dengan 7 kali? Apa? Salah satunya dengan tanah? Perlu tidak kalau babi? Tidak perlu ya. Yang diperintahkan itu kalau kalb aja, kalau anjing saja. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza walaghal kalbu fi ina'il ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahuna bit-turab." Ya. Jadi apabila bejana salah seorang dari kalian itu dijilat ya oleh anjing, maka bersihkanlah ia, cucilah ia 7 kali, dan salah satunya atau pertamanya kali, boleh pertama, ada yang menyebutkan pertama atau di akhirnya, pokoknya salah satunya dengan apa? Dengan tanah, at-turab. Ya. Basuh dia dengan tanah. Hukum ini umum untuk bejana dan selainnya seperti baju dan tikar dan apapun. Ya, kalau terkena jilatan anjing. Adapun najis babi, maka pendapat yang sahih bahwa ia sama dengan najis-najis yang lainnya. Jadi cukup dengan disiram sekali saja. Kalau najis babi seperti itu. Kalau anjing khusus. Kenapa khusus? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau menurut penelitian, bahwasannya bakteri-bakteri yang ada pada jilatan anjing itu tidak bisa hilang dengan basuhan air. Nah, ini harus dipahami. Sudah ada penelitian, dan ketika dibasuh dengan tanah, maka bakteri-bakteri yang ada pada jilatan anjing itu langsung hilang. Subhanallah. Ini kebesaran Allah Ta'ala. Ya, maka bakteri-bakteri pada jilatan anjing itu langsung hilang ketika disapu, dibersihkan dengan tanah. Dengan air tidak cukup. Mungkin dia bersih, ya, tapi bakteri-bakterinya masih ada. Seperti itu. Bila najisnya berupa kencing, kotoran, darah, dan yang sepertinya, maka ia dicuci dengan air, disertai dengan menggosoknya dan memerasnya sehingga najisnya lenyap dan tidak menyisakan bekas. Tetap dicuci 1 kali saja. Untuk kencing anak laki-laki yang belum konsumsi makanan yang cukup, diperciki dengan air. Seperti yang sudah jelaskan tadi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyati wa yundahu min baulil ghulam. Kencing anak perempuan dibasuh, sedangkan kencing anak laki-laki diperciki. Maksudnya sama-sama belum konsumsi makanan, tapi kalau untuk anak perempuan maka dia dibasuh. Inilah jawabannya. Ya, kalau untuk anak perempuan maka ia dibasuh. Untuk anak laki-laki yang belum konsumsi makanan maka cukup ia diperciki saja. Ya, seperti itu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan selainnya. Kemudian berdasarkan hadis Ummu Qais binti Mihsan yang sudah disebutkan sebelumnya, sudah kita sebutkan tadi. Untuk kulit bangkai dan hewan, dagingnya dimakan. Untuk kulit bangkai hewan yang dagingnya boleh dimakan, sudah kita bahas ya sebelum masalah ini. Maka ia disucikan dengan cara apa? Dengan cara disamak melalui proses tertentu hingga ia menjadi suci. Berdasarkan sabda Nabi, ayyuma ihabin dubighan faqad tahur. Kulit manapun yang disamak maka sungguh ia telah suci. Darah haid yang mengenai pakaian maka dicuci dengan air dari bajunya dan dibersihkan ya zat-zat yang ada pada baju tersebut. Dan boleh dia untuk melakukan sholat menggunakan baju tersebut asal sudah dibasuh dan zatnya sudah hilang dari pakaian tersebut. Setiap muslim patut memperhatikan perkara bersuci dari najis pada badan, tempat dan pakaian yang digunakan untuk sholat, karena ia merupakan syarat sahnya sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Tapi alhamdulillah pas kita sampai jam 6 ya. Kalau ada pertanyaan 2 menit saja sudah. Fadhil. Ya, silakan. Ya.
Anak kecil yang sudah makan makanan atau belum? Sudah, ya dia harus dibasuh, yang seperti halnya orang dewasa. Kenapa? Kalau seandainya punya ini ya, kalau sekarang tuh kan kalau yang di hotel-hotel itu punya kayak semacam apa ya, kayak pras gitu, kemudian di ini tidak mengapa, asal dia dibasuh. Intinya adalah dibasuh. Kalau seandainya memang tidak punya alat tersebut, maka dia disopot, maka dia dibersihkan terlebih dahulu, dia dibasuh. Ya. Tapi kalau seandainya yang kencing di sana, misalnya kita lagi membawa bayi, kemudian dia kencing di karpet tersebut, maka cukup dipercikan air saja. Tapi kalau statusnya sudah makan makanan seperti halnya orang dewasa hukumnya. Ketika orang dewasa misalnya kencing, ya cukup disiram saja. Seperti halnya dalam hadis yang sudah disebutkan tadi, ketika seorang badui kencing di masjid, maka cukup disiram dengan air saja. Wallahu a'lam. Masya Allah. Karpetnya dicuci semua. Masya Allah ya. Tidak perlu ya. Jadi di tempat yang terkena najis saja yang dicuci. Ya. Jadi jangan kita mempersulit diri kita. Karena syariat ini untuk takhfiful haraj, untuk mempermudah daripada kesulitan. Jadi bukan untuk mempersulit. Ya, memudahkan kesulitan. Ya cukup ya kita. Insyaallah bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan segala kebenaran mutlak dari Allah Ta'ala, dan segala kekurangan khilafan dari anak pribadi dan dari syaitan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Fa naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.